Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, muqawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa'izatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wat-tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bihaq taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fatatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media. Alhamdulillah, dengan taufik dan izin Allah, subuh ini kita bisa menikmati indahnya beribadah di rumahnya ini. Tidak banyak yang mendapat, berarti sungguh sangat berharga, karena salat subuh berjamaah itu mahal sekali, tinggi nilainya. Yang sunatnya saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Allah, ya, dunia dan seisinya ada, semuanya ada. Tapi Masya Allah, kita diberikan Allah keistimewaan ini, karena memang kita akan mendapatkan, ya, sesuatu yang nanti orang-orang yang tidak mendapatkan ini, yang tidak beriman di hari kiamat ini, nanti ingin menembus dengan dunia dan seisinya supaya bisa masuk surga, tidak bisa, bahkan 10 kali lipat pun tak bisa. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan prestasi yang diukir di sini di akhirat membuat kita bebas berselebrasi. Ha'umuqra'u kitabiyah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dakwahnya mencerahkan dan menjujukkan. Dakwahnya membawa rahmatan lil alamin, sehingga siapa yang setia dengannya pasti paling penyayang kepada alam semesta ini. Arhamu al-ummati bil ummati ahlus sunnah. Orang yang paling menyayangi umat ini dari kalangan umat ini adalah ahlus sunnah, adalah ahlu sunnah. Sebab mereka ahlus sunnah itu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Oleh itu mari kita bersalawat, mengucapkan salam tak pernah henti-hentinya siang dan malam
karena dengan itu doa kita diijabah Allah lebih cepat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, salawat juga bersambung kepada ahlu baitnya, para anak dan istrinya, cucu dan cicit keturunannya, para sahabat yang dulu setia berjuang, berdakwah, berjihad bersamanya, dan para tabi'in yang setia meniti dan mengikuti jalannya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon izin kepada alim ulama, jadi pandai, para ustadz di sini. Saya jauh-jauh dari Riau, tiba-tiba cakep pula, tapi tinggi pula duduknya. Ya, entah kenapa pula, tidak bisa dibawa aja Ustaz. Nah, mohon izin, ya, tidak lama-lama katanya, hanya sampai selesai. Saya tidak biasa lama-lama, serius santai sampai selesai. Nah, kalau udah ngangguk-ngangguk nanti, apalagi udah dalam sekali anggukannya, berarti udah paham, target udah tercapai. Nah, pandai-pandai aja lah kasih kode itu. Nah, apalagi kalau sudah ada mendesis atau menegur, insya Allah saya paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, subuh ini berat sebenarnya, tambah lagi kajian setelahnya. Tapi subhanallah, sambil ngantuk-ngantuk di sini lebih baik daripada melek di luar sana. Ngantuk di sini lebih bagus daripada melek di luar sana. Ndak ikhlas di sini lebih baik daripada ndak ikhlas di luar sana. Ikhlas ini lebih baik daripada tidak ikhlas di luar sana. Oleh sebab itu bersyukur kita. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, judul Ahlus Sunnah lebih memahami dalil dari selainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, setelah di awal Nabi SAW berdakwah, di saat orang sudah menjadikan agama berdasarkan logika dan rasa, pikiran dan perasaan. Dulu Makkah itu dijadikan oleh Allah sebagai pusat pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan. Yang diberkahi, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas permukaan bumi untuk manusia beribadah kepada Allah adalah yang dia terletak di Makkah, yang diberkahi. Jadi ini yang pertama. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di situ, di antara doa yang beliau ucapkan, wajadubni wa baniyya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku, dari menyembah berhala. Subhanallah, Allah juga memerintahkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku ini dari apa? Dari kesyirikan-kesyirikan. Sebab apa? Di sini akan digunakan oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang seruku dan orang yang sujud, yang hanya boleh diberikan kepada sang pemilik hakiki alam semesta ini, Rabbul Alamin. Singkat cerita, selesai masa itu, lama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih kurang 1200 tahun. Cukup lama ya. Ada yang umur 1000 tahun di sini? Oh, enggak ada. 1200 tahun kurang.
Sama dengan sekarang antara kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1432 tahun lebih kurang sampai sekarang. Nah, akhirnya pemahaman agama semakin hari semakin luntur, ilmu semakin lama semakin hilang. Karena apa? Yang namanya manusia selalu dihadapkan dengan dua masalah besar, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kadang-kadang kedua-duanya berkolaborasi, bergabung dia untuk menghancurkan kita, kadang-kadang satu-satu. Makanya untuk menghadapi itu diperlukan dua kekuatan, kekuatan ilmu, kekuatan amal. Ilmu membendung syubhat, amal membendung syahwat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang mukmin, seorang mukminah mesti punya kekuatan dua ini. Kekuatan ilmu tidak mudah dipengaruhi oleh syubhat. Kemudian kekuatan amal yang membuat kita bertahan tidak mengikuti syahwat. Kekuatan ilmu menepis syubhat, sehingga segala sesuatu yang mungkin menurut pikiran dan perasaan itu baik, tapi ilmunya ada, enggak. Contoh konkret kaum muslimin, ilmu yang menepis syubhat. Tuan-tuan masih ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang, 99 orang dibunuhnya, lalu dia menyesal, ingin membersihkan diri. Lalu dia bertanya ke sana kemari, bagaimana mencari solusi. Ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, tapi ilmunya minim. Ahli ibadah, ilmunya minim. Mendengar cerita 99 orang yang tewas di tangannya dengan kezaliman, ahli ibadah baginya itu jangankan membunuh orang, membunuh lalat saja, baginya adalah dosa besar. Apalagi membunuh seorang anak manusia tanpa dosa, tanpa alasan yang benar, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia, ya kan? Membunuh satu orang tanpa dosa, tanpa hak, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Maka hati-hati kaum muslimin, jangan main-main. Nah, mendengar itu tentu dia katakan, tidak mungkin taubat. Habis satu orang, kamu tahu enggak? Kan perasaan nih, mainnya perasaan. Satu orang saja sama membunuh seluruh manusia. Ini 99, enggak ada. Melihat itu, ini fatwa yang tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Ma'asyarul kiram, mendengar itu tidak ada jalan taubat, ya tanggung-tanggung basah. Akhirnya ditebas lagi yang satu ini, lengkap 100. Tetapi subhanallah, Allah ingin dia kebaikan, kemudian Allah juga ingin tunjukkan bagi kita pelajaran. Akhirnya dicari lagi, lalu tunjukkan kepada seorang alim, orang berilmu. Allahu Akbar, ilmu itu lapang sekali. Makanya Nabi wajar menyebutkan ilmu itu jalan menuju surga, melapangkan jalan ke surga. Makanya seorang alim lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Syaitan lebih takut pada seorang ulama daripada kepada 1000 ahli ibadah. Makanya banyak syaitan tidak suka pengajian. Syaitan ya tidak suka pengajian. Tapi kalau ibadah-ibadah orang tidak ganggu. Tapi kalau pengajian banyak yang tidak suka. Apa sebab? Karena ilmu itu menepis syubhat. Lihat, datang pada seorang alim, apa dia katakan? Maladzi yamna'uka minat taubah? Apa yang menghalangi kamu dari taubat? Bukankah dosa yang tidak diampuni Allah sama sekali, kalau mati di dalamnya, mati ke dalam keadaan itu dosa syirik, innallaha la yaghfiru isyraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi kalau dia taubat sebelum meninggal, diampuni apa tidak? Diampuni. Apalagi dosa ini? Dia dengan ilmu
bahwa sesungguhnya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah memanggil kita, katakan ya hamba-hambaku. Allah, dia tidak menyebut hai orang-orang pendosa, tidak, hai hamba-hambaku. Ini panggilan luar biasa kaum muslimin. Dia mengakui kita masih hambanya, berarti yang masih taat beribadah kepadanya, padahal kita pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Alhamdulillah, ilmu ini akhirnya menyelamatkan pendosa, menyelamatkan diri sang pemberi fatwa. Yang tadi merusak pendosa, merusak pemberi fatwa, merusak dunia. Makanya kita memerlukan ilmu kaum muslimin. Ma'asyar, ini contoh konkret dia, ilmu menyelamatkan. Demikian juga dengan amal. Kita bukan tidak tahu bahwasanya dosa itu berbahaya, maksiat itu berbahaya, tapi kalau diamalkan ilmu, semua itu kita tepis. Tapi orang yang meninggalkan amal dengan ilmu, berapa banyak kita lihat awalnya istiqamah, lepas itu karena syahwat dunia, kadang-kadang dua bersaudara bisa berseteru. Apa sebab? Karena tidak mengamalkan ilmu. Saya kira tidak perlu terlalu banyak contohnya. Nah, lalulah datang Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, ingin mengembalikan keduanya, mengembalikan ilmu, mengembalikan amal. Itulah yang Allah sebut dalam ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Al-huda, dengan al-huda. Yang kedua, wa dinil haq, dengan din yang hak. Apa makna pada al-huda wa dinil haq? Ibnu Abbas seperti dikatakan oleh Imam At-Tabari menyebutkan bahwa al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak adalah al-amalus salih. Jadi Nabi membawa ilmu dan amal. Artinya apa? Nabi itu membawa teori, kemudian juga menjadi eksekutornya langsung, yang melaksanakannya langsung. Oleh sebab itu ibaratnya kalau kita kuliah, ada ilmu teoritisnya, ada KKN-nya, kuliah kerja nyatanya, prakteknya, PKL-nya, pelaksanaan di lapangannya. Diajarkan kepada kita ilmu tentang akidah dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Lalu Nabi sendiri memperlihatkan makna itu kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Nabi adalah orang yang paling sami'na wa ata'na, karena memang perintah Allah itu didengar dan dilaksanakan, didengar dan ditaati. Maka Nabi SAW selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya. Maka apapun yang Allah perintahkan kepadanya, Nabi segera melaksanakannya. Nabi segera melaksanakannya. Nabi tidak membantah Rabbnya. Inilah akidah, karena Allah tak boleh dibantah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadanya beberapa hukum, ya, Nabi melaksanakannya. Paginya salat malam wajib, tidak dia tinggalkan. Dijamin masuk surga, dah dijamin masuk surga, selesai sudah. Seperti kita kalau hari ini kalau sudah sampai makam tertentu, bebas salat, bebas puasa, bebas nikah, kawin berapa aja boleh. Naudzubillah. Tapi Nabi SAW tidak. Ketika dia diberikan jaminan masuk surga, dia semakin kencang beribadah.
Berarti beliau bukan hanya seorang penganjur, tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor. Jadi oleh sebab itu para sahabat belajar ke Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ikuti hadis-hadis Nabi, lebih banyak hadis fi'liyahnya daripada hadis qauliyahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka banyak belajar dari caranya Nabi lebih banyak daripada bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, terbagilah as-sunnah an-nabawiyah itu kepada 3 sunnah qauliyah, perkataannya, wa sunnah fi'liyah, perbuatannya, wa sunnah taqririyah, persetujuannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Nabi datang dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan yang saleh, untuk supaya liyuzhirahu ala dini kulli, supaya agama ini ditinggikan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kebanyakan orang-orang Quraisy yang mengaku sebagai pewaris dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dulu Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah dari tauhid, sekarang Ka'bah penuh dengan syirik, innalillah. Ya, di mana-mana ada kesyirikan. Dalam Ka'bah 360 ekor berhala. Dari mana asal muasalnya? Dari wahyu? Tidak. Dari ulama? Tidak. Dari tokoh agama. Sebab seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad. Allah tidak cabut ilmu daripada hati-hati kita, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak ada lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia mengangkat tokoh-tokoh yang jahil terhadap agamanya. Dia cinta agama, iya, suka beragama, iya, tapi dengan apa? Dengan kejahilan, tanpa ilmu. Subhanallah, orang kadang dengan membaca 1-2 kitab punya wawasan keagamaan, atau dengan mengandalkan belajar agama 2 jam sepekan dalam pelajaran SD, SMP, SMA, kemudian pas kuliah jadi gharib masjid, ya, sudah itu pandai pula mengumumkan, awal-awalnya pengumuman keuangan masjid, ya, saldo kita minggu lalu sekian, pengeluaran pekan ini sekian, saldo. Awalnya mulai situ, akhirnya khatib tidak hadir menggantikan khatib. Lepas itu nanti tamat, ya pulang kampung. Di kampung, di antara yang tidak berilmu, dia yang paling berilmu, jadilah dia ustadz kampung itu, ustadz kampung. Ya, karena sudah jadi ustadz, bacaannya lumayan, ikut tahsin pula, nah, walaupun jurusannya bukan keagamaan, akhirnya alhamdulillah dia berhasil menjadi tokoh agama di kampung itu. Subhanallah, kalau sudah ditokohkan, kemudian kita tidak mengupdate dan mengupgrade ilmu, orang akan bertanya kepada kita, dibilang nggak tahu, malu. Karena apa? Karena memang semakin sedikit ilmu dan semakin lemah amal, malu untuk tidak menjawab tidak tahu itu semakin malu kita. Akhirnya dijawablah apa adanya. Dan itu yang terjadi dulu di masa jahiliyah dulu. Mereka menjadikan agama dengan dasar ijtihad sendiri. Karena dalil nggak ada, otomatis yang dipakai pikiran dan logika, perasaan, rasanya ini. Sehingga semua apapun teori masuk. Teori barat, teori timur, teori utara, teori selatan, teori tengah, lokal,
interlokal, internasional, semua masuk teori. Lalu dinisbatkan kepada agama. Kita juga bisa saksikan hari ini berapa banyak tokoh agama ingin menjadikan teori yang bukan dari agama sebagai bagian dari agama. Dasarnya apa? Alasan logis, filosofis, bahkan juga ada naskah akademis. Yang namanya naskah akademis, teman-teman tahu sendirilah, penelitian yang harusnya 2 tahun 2 pekan selesai. Riset yang harusnya sampai ke sampel seluruhnya, tapi cukup dengan bukti fisik, selfie foto, kan itu yang keluar anggaran dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang lahir adalah pemahaman-pemahaman berdasarkan keinginan-keinginan, perasaan dan pikiran. Nah, itulah yang terjadi dulu di Makkah. Datang Amir bin Luhai al-Khuzai pergi ke Syam dalam ekspedisi dagangnya, dilihat di sana orang Romawi di tempat-tempat ibadah mereka ada patung-patung. Lalu dia bertanya, untuk apa ini patung? Dia bilang ini untuk mendekatkan diri kepada nabinya. Lalu dibawanya pula dari gereja itu patung ke Makkah. Dari situ berkembanglah, masing-masing kabilah minta buatkan pula patungnya. Dari situ berkembanglah penyembahan berhala di masa jahiliyah dulu dengan perasaan dan pikiran, karena ilmu sudah pergi. Ma'asyiral kiram. Nah, sekarang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan kembali yang sudah dikotori oleh orang-orang jahiliyah itu dulu. Subhanallah, berat niat perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Di satu sisi dia harus menyampaikan, karena yang namanya syirik itu tidak terampuni. Cuman masalahnya yang akan dihadapi adalah keluarga, tokoh-tokoh yang merupakan kerabat semua dari orang-orang Quraisy. Tentu saja perintah Allah lebih tinggi daripada perintah manapun. Konsekuensinya Nabi alaihissalam tidak jarang dituduh gila, dituduh apa lagi? Dituduh ekstrim, dituduh ini dan itu. Nabi alaihissalam, alhamdulillah kita hari ini kalau berdakwah tidak sampai dituduh gila. Nah, syukurlah. Sebab kalau sudah dituduh gila, ustaz jadi wali dia sekarang. Jadi itu masalahnya, dia anggap sebagai wali. Makanya orang tidak mau ngakui kita wali, jadi tidak dituduh gila. Kalau Nabi dulu sampai dituduh gila oleh masyarakatnya. Apa sebab? Karena dia hanya mengatakan Allah yang hanya diibadati, Allah yang hanya boleh disembah, tidak boleh selainnya, dan hanya Allah yang boleh ditaati, tidak boleh selainnya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah turunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjelaskan itu satu wahyu matlu, wahyu yang ditilawahkan ya Al-Quran. Yang kedua wahyu ghairu matlu, yaitu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan apa dia menjelaskan? Dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Allah turunkan Al-Quran dan Allah wahyukan kepadanya sunnah, semuanya dengan bahasa Arab yang dipahami oleh kaumnya. Liyubayyina lahum, supaya dijelaskannya kepada mereka. Manusila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran itu seperti kata ulama tafsir terbesar sepanjang sejarah, yaitu sahabat Nabi yang didoakan Nabi untuk punya keahlian menafsirkan Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
mengatakan Al-Quran itu tafsirnya ada 4. Tafsir Al-Quran itu ada 4. Satu, semua orang boleh paham, langsung paham dengan membaca apa yang di depannya, langsung paham, ya. Tafsir yang dipahami oleh semua orang. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, dibaca Al-Quran orang langsung paham. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Langsung paham apa tidak? Bahwa segala puji hanya milik Allah, pemilik seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, yang berarti sifat Allah pengasih dan penyayang. Apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Orang langsung paham. Ini sebelum masuk subuhat-subuhan ini ya. Ini sebelum dengarkan ayat ini orang langsung paham. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti minta hidayah kepada Allah SWT. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Pada mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, minta itu pada Allah SWT. Ini orang paham, ya, bisa langsung paham. Nah, yang kedua kata Ibnu Abbas, yaitu tafsir yang dipahami oleh orang Arab dengan bahasa Arabnya. Orang Arab mendengarnya langsung paham, kita mungkin belum, ya. Misalnya ada orang Badui baru masuk Islam, sholat di belakang imam, dia tidak hafal Quran, baru masuk Islam, masa hafal Quran? Hah? Imam membaca was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Di ujungnya dia baca wallahu ghafurur rahim. Orang Badui bilang subhanallah, subhanallah. Kenapa wallahu ghafurur rahim? Hah? Diulang lagi sama imam, wallahu ghafurur rahim, dia bilang subhanallah, sampai imam bilang wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kan ayatnya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ngeri dengarnya ya, tapi aman. Tuan-tuan, dengan diterapkannya hukum ini, misalnya di Arab Saudi, sebuah riset oleh Badan Kriminologi Dunia membuktikan bahwasanya sejak diterapkan hukum Islam di Arab Saudi, maka angka kejahatan kriminalitas 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di Chicago, Amerika Serikat. Yang pandai ngitung cepat tolong, berapa menit itu 13 tahun? Hah? 13 tahun di Arab Saudi, angka kriminalitasnya sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Pernah ke Amerika? Kalau lihat film Amerika seringnya, 6. Coba film-film detektif datang dari mana banyaknya? Hah? Dari mana banyaknya? Ya film barat. Film itu adalah gambaran patriotis sosial masyarakat. Lahir ide-ide itu. Dia ada? Hah? Kisah-kisah kriminalitas, horor, di mana banyaknya? Barat. Karena memang kasusnya ramai. Kalau yang banyak menari di mana filmnya? Nah, kenapa? Karena latar belakang masyarakatnya suka menari, termasuk juga Afrika. Pokoknya ada yang ahli sosiologi mengatakan sosial
apa cara pikir, main sosiologisnya umat apa bangsa-bangsa, mohon maaf ya, bangsa-bangsa yang dunia ketiga yang miskin-miskin itu memang suka hiburan banyak, maka ahli menari itu banyak lahir dari negeri-negeri yang masih di bawah garis kemiskinan, juga harus berhibur. Allah musta'an. Seperti Afrika, makanya para penari ramai dari negeri-negeri yang di bawah garis kemiskinan, kata ahli sosial. Nah, kembali kepada kriminologi dunia tadi, penelitian dari kriminologi dunia bahwa sesungguhnya 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Ketemu tadi 13 tahun berapa menit? Ayo kita hitung, 1 jam 60 menit kali 24. Hah? Kan sehari 24 jam, sehari semalam. Kali 30 kali 12. Dikali 13. Berapa semua? Jadi begitulah perbandingan kriminalnya. Ngeri kita dengarnya, tetapi hasilnya luar biasa. Karena orang takut. Makanya saya selama 15 tahun di Arab Saudi, kadang-kadang kan diumumkan secara nasional bahwa akan ada eksekusi ini misalnya qisas. Ya selama saya 15 tahun di sana, ya mungkin sekitar tidak sampai 20 kasus qisas yang diterapkan selama 15 tahun yang saya dengar pengumumannya. Saya menyaksikan hanya 2 kali langsung. Ngeri juga memang melihat, makanya harus disaksikan orang ramai. Akhirnya orang takut melakukan itu, sehingga kaum muslimin dan muslimat itulah hasilnya. Dan untuk tahun 2021 kemarin masih tercatat Arab Saudi sebagai negeri nomor 2 paling aman di dunia. Ini oleh badan PBB mengatakan negeri nomor 2 paling aman di dunia adalah Arab Saudi. Nomor 1 ada negeri kecil di laut Samudra India, apa namanya? Saya sering lupa namanya. Ingat-ingat lupa lagi. Apa? Bukan Maladewa, bukan. Saya lupa. Tidak penting. Yang jelas mungkin 1 RT di sini, kita di sini rakyatnya mungkin ya. Jadi memang kecil negerinya, masuk ke negeri itu pakai chip. Kayak masuk supermarket kan, ada chipnya apa kontrolnya. Jadi antum kalau masuk harus pegang chip itu, nanti mau kemana? Kemudian tinggal laut lepas. Jadi itu nomor 1 aman di dunia. Arab Saudi nomor 2 dengan luas daratannya lebih kurang 3 juta kilometer. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini yang dilakukan. Nah, kembali kepada masalah tadi. Potonglah tangan keduanya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Jazaan bima kasaba, balasan atas apa yang mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai peringatan bagi orang-orang lain dari Allah SWT. Ujungnya dibaca oleh imam tadi, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengasih maha penyayang. Kalau maha pengasih penyayang diampuni dong. Allah maha pengampun maha penyayang, wallahu ghafurur rahim. Kalau diampuni ada hukum lagi. Berarti antara awal ayat dengan ujung ayat tidak matching, kata dalam pikiran Badui tadi. Dia belum hafal Quran sampai dibaca wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa maha hikmah. Memang untuk melaksanakan eksekusi hukum perlu keberanian dan perlu hikmah. Berani saja tidak cukup, hikmah saja tidak cukup, perlu perkasa, berkuasa, dan perlu hikmah. Akhirnya kok kejam sekali ilmu, apanya hukumnya? Bukan, kita untuk menjaga yang ramai, yang satu ini dihukum. Wallahu musta'an. Sehingga orang takut melakukan pencurian. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu tafsir yang kedua, orang Arab saja yang paham ya, orang pandai bahasa Arab. Tafsir ketiga, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama, dan ini porsinya tidak kebanyakan ya. Kalau Imam Ghazali dalam Mustasfa menyebutkan seorang mujtahid alim itu mesti menguasai 500 ayat tentang hukum. Ternyata hadis-hadis atau ayat-ayat tentang hukum saja
yaitu yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya dinamis, berubah karena berubahnya masa, tempat dan waktu, yang disebut oleh para ulama dengan al-mutaghayyirat. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah tafsir yang hanya diketahui oleh Allah saja, seperti alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra. Ini jangan dicari-cari tafsirnya, nanti alif lurus seperti istiqamah katanya kan, lam berkait kayak mata pancing, bawa untuk kalau untuk dia apa, untuk mantra mancing ikan bagus ini. Nah, itu ngada-ngada. Ini hanya Allah yang tahu tafsirnya. Berarti kaum muslimin, hukum asalnya Al-Quranul Karim mudah dipahami, hukum asalnya As-Sunnah Nabawiyah mudah dipahami. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau demikian maka ahlus sunnah itu lebih memahami dalil daripada selain mereka. Karena apa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu az-zikr Al-Quranul Karim untuk kamu jelaskan apa yang diturunkan pada mereka. Nah, nabilah yang menjelaskan kepada kita dengan apa? Dengan hadis dan sunnah. Oleh sebab itu, memahami Al-Quran, memahami hadis menurut ahli ulama sunnah dan hadis adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga dengan demikian ahlus sunnah itu dalilnya tidak lepas dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran dan sunnah benar-benar maksimal, benar-benar paripurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu beragama sebagaimana pada asalnya sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan bagi kalian dalam agama ini hal yang menyulitkan. Makanya kalau kita ikut saja jalur yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agama ini menjadi lebih mudah, lebih senang, lebih simple daripada mengikuti teori-teori yang dilakukan oleh manusia terhadap agama ini. Dulu kaum muslimin, ketika sahabat ingin mengamalkan sesuatu, mereka katakan apa? Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalnya mereka ingin salat. Kaifa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Lalu seseorang dari sahabat seperti Abu Hurairah atau seperti Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lain, Wa'il bin Hujur misalnya, dia langsung berdiri lalu dia Allahu Akbar, lalu baca istiftah. Misalnya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau ketika Ali mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ada Abdullah bin Mas'ud misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan lagi doa-doa iftitah yang begitu banyak, bervariasi. Nah, semuanya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dia hafalkan itu. Setelah iftitah dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak jahar kan? Lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai salam. Lalu dia katakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Simple kan? Tinggal lagi menghafalkan takbir awalnya, salam akhirnya, di sela-selanya ada takbir intiqal. Sederhana sekali orang belajar salat di zaman itu. Karena apa? Mereka menunjukkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam.
Tanya tentang bagaimana zikir selepas salat. Lalu diajarkan allamani Rasulullah SAW an aqula dubura kulli salah astagfirullah 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 sampai selesai dan seterusnya. Bicara tentang masalah akidah, mereka juga bertanya ke Nabi SAW tentang muamalah ke Nabi SAW, sehingga mereka akhirnya mengikut Nabi SAW dan agama itu menjadi mudah. Lalu ketika mereka tidak bisa melakukannya atau terlupa melakukannya atau tersalah melakukannya, akan ada ulama yang akan menegurnya. Pada zaman itu ulamanya banyak, ya, sedikit penceramah. Kalau di zaman kita penceramah banyak, ulamanya sedikit. Ya tidak masalah, penceramah silakan ceramah, tapi jangan berfatwa. Jangan berfatwa. Allah musta'an. Sekarang banyak yang penceramah belum menjadi ulama tapi sudah berani berfatwa, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka zaman ini beragama lebih sulit dibanding dengan di zaman dulu. Zaman dulu mereka beribadah itu simple, berkeyakinan simple. Tentang bagaimana? Tentang mengetahui hal-hal yang harus diyakini. Mereka cukup mendengarkan Allah dan penjelasan Nabi SAW. Tetapi di saat kita, di zaman kita, orang sudah mulai memakai hal-hal yang tidak dipakai di zaman Nabi SAW untuk memahami keyakinan. Misalnya Nabi mengatakan bahwa fitnatul qabri haq. Nabi sering minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, seluruh sahabat selalu sebagaimana Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mereka pun ikut Nabi minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan yakin bahwa azab kubur itu ada, pertanyaan di kuburan itu ada. Lalu di zaman kita mulailah orang berpikir tidak dengan dalil, tidak memakai sunnah Nabi SAW. Gimana? Diletakkannya alat detektor di dalam kubur atau tape recorder atau kamera CCTV yang di luar aja tidak bisa menangkap apalagi yang dalam kubur. Dia lupa bahwa yang alam barzakh itu bukan kuburan, ini masih alam dunia. Kuburan tanah itu alam dunia. Maka ketika tidak terdeteksi, dia bilang ini hanya omong kosong Nabi. Subhanallah, balik lagi jahiliyah seperti dulu yang mengatakan Nabi berdusta. Sama. Bedanya sekarang dia sudah mereknya Islam, bahkan tokoh Muslim, tapi dia mengingkari Nabi SAW. Berarti dia paham dalil atau tidak? Tidak paham, karena dia bukan ahli sunnah dalam masalah ini. Ketika bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya misalnya ini bulan apa ini? Desember. Enggak, bulan apa? Hah? Bulan apa sekarang? Jumadal ula atau Jumadal akhirah? Ada lupa juga, gara-gara tentu lupa saya pun lupa jadinya. Dah hampir selesai saya. Ya hampir. Ramadan kan 4 bulan lagi sah. Jumadil akhir hampir selesai. Kau tengok bulan mungkin 2 atau 3 hari lagi. Rajab di depan mata. Ya. Bulan Rajab depan mata ni. Tak apa lagi. Kita balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan berapa bulan lagi? Ya sekira 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan lebih lah. Ini tidak pernah berdoa minta Ramadan cepat dinampaknya. Lambat lagi Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bulan Rajab. Biasanya bulan Rajab umat Islam di Indonesia ada tanggal merahnya kan? Ada tanggal 27 Rajab. Ceramahlah Ustaz di malam peringatan Isra Mi'raj. Nah,
Jadi Nabi SAW, lengkap ceritanya hadis Sahih Bukhari, dari Makkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini disebut Isra. Isra artinya berjalan di malam hari. Terus dari Masjidil Aqsa Nabi dimi'rajkan. Mi'rajnya kan kemana? Ya ke atas. Ke atas. Kan ada proses dalam hadis. Sampai di langit pertama diucapkan salam oleh Jibril, Assalamualaikum. Siapa? Jibril. Waman ma'ak. Belum dibuka kan ini, karena ketat penjagaan di atas. Ya, ketat sekali, super ketat di atas. Lalu ditanya, man ma'ak, siapa bersamamu? Muhammad. Aqad bu'itsa ilaihi, sudah diutus untuk datang? Katanya sudah. Bertemu Nabi Adam, ruhnya Nabi Adam di atas. Udah naik lagi ke langit kedua, prosesnya sama, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lewat ke atas, naik Sidratul Muntaha, sampai Nabi ke makam yang Jibril juga tak ikut di situ, bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu diberikan perintah salat 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, 50 waktu sehari semalam. Awak yang 5 waktu saja, ya Allah, 5 waktu saja dah minta ampun, kita tobat. Ya, ini 50 waktu, 50 waktu. Akhirnya turun kali Nabi SAW. Nabi kan tak membantah, Nabi kan tak boleh bantah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang sampai Nabi Musa di langit kelima. Ya Muhammad, khabirtu Bani Israel, saya sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Tak sanggup umatmu, koci-koci umatmu tu. Ya, Bani Israel tu besar-besar orangnya. Tak sanggup umatmu. Ya, untunglah kita punya utang budi sama Nabi Musa alaihissalam ini. Besok cari Nabi Musa ya. Iya, cium tangannya sampai di sana nanti. Kita terima kasih Nabi Musa, engkau telah selamatkan kami. Yang 5 waktu ini saja, menurut survei 93% umat Islam tak solat. Nauzubillah. Semoga salah Pak ya, semoga salah. Survei kan tidak seluruhnya. Termasuk di negeri-negeri katanya 93%. Kayak masuk akal juga kayaknya. Kalau nengok kondisi kita hari ini kayaknya masuk akal juga ya. Iya tak? Tapi semoga tidak benar. Saya berharap tidak benar. Alhamdulillah, ini insyaallah dengan mengaji kita balik mengaji, insyaallah umat Islam yang tidak solat semakin diminimalisir. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Turun Nabi Musa, sampai Nabi Musa bilang minta keringanan. Kemana Nabi? Naik lagi. Naik sampai ke makam tadi, minta ke Allah dikurangi 10. Riwayat lain mengatakan dikurangi 5. Ini Ustaz menceritakan ini sampai selesai. Turun lagi. Dah berapa? Tinggal 40. Oh ya Muhammad, tak bisa, tolong minta keringanan sama Rahmu, minta lagi. Umatmu tak akan sanggup. Saya sudah coba Bani Israel, tak sanggup mereka. Akhirnya naik lagi Nabi SAW, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai tinggal 5. Dan Allah SWT Maha Pemurah Maha Penyayang, Allah jadikan 5 ini nilainya 50. Allah, makanya patut lebih baik daripada dunia dan ya, 5 dihitung 50. Kalau solat di rumah 1, kalau solat di masjid 27 kali 5 50. Allah, makanya rugi kalau nak ke masjid, ya tak? Makanya rugi kalau nak masjid. Makanya sahabat dulu paham hadis Nabi, paham sunnah Nabi, paham dalil, dia rata-rata mereka di masjid. Kalau kita sekarang yang tidak mengikuti sunnah, tidak paham dalil, akhirnya solatnya di ruang-ruang sempit. Yang di kantor di sela-sela mejanya padahal di sini lebih ramai, lebih banyak, lebih senang, lebih lapang. Apalagi ada kipas, ada AC, ada pengajian. Masya Allah. Duduk saja di sini, tidak dengar kaji pun dapat pahala. Coba bayangkan. Datang dalam hadis kursi, ada orang yang datangnya entah ngapain datang, bisa saja ada kawan berhutang nak cari-cari, mudah-mudahan di masjid datang, kabarnya dah mulai ngaji dia sekarang katanya kan, dicari masjid. Atau mungkin ada sebagian nak nengok-nengok, jangan-jangan ustadznya banyak pula salahnya, kan macam-macam tujuan orang. Tapi dia duduk di majlis, Allah berikan ampunan. Allah
Makanya banyak orang setelah awalnya datang untuk ngintip-ngintip kaji, akhirnya kepincut sama kaji. Alhamdulillah, benar itu. Karena diberikan ampunan, lapang dirinya, tentram jiwanya, masuk masjid ini menenangkan. Naik ke atas lagi, turun lagi, tinggal 50, tinggal 5, baru Musa. Musa pun sebenarnya minta lagi ke Nabi SAW, minta lagi ya Muhammad, kurangi. Tapi Nabi bilang, dah malu saya. Udah berapa kali dia pulak balik? Udah 5 kali. Malu saya katanya. Akhirnya Nabi SAW menerima 5. Bukan dia tidak sayang sama kita, 5 kali bolak balik Ustaz. Sayang, antum paling kali coba disuruh istri antum belanja, suruh 3 kali nukar, gimana? Ngamuk. 2 kali aja tidak sabar kita. Iya kan? Jangan istri, atasan saja kalau sempat berkali-kali dia tidak tukar, kita buat, ditolak, dibuat, ditolak lagi. Akhirnya diusulkan ke yang lebih tinggi, Pak Kepala Dinas, ini kepala bagiannya tolong diganti. Menyulitkan, cari lobby sana lobby sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini Nabi berkali-kali minta kepada Allah sampai dia malu pula minta. Nah intinya, nah di sini Nabi alaihissalam naik menemui Allah, turun ketemu Musa, naik menemui Allah, turun ketemu Musa. Di ujung kaji ada yang bertanya, Ustaz tadi bilang kalau bertemu Allah Nabi naik, ya kan? Setelah itu dia turun, berarti Allah di mana Ustaz? Akhirnya Ustaznya bingung. Ustaznya bingung menjawab, entah Allah tidak tahu entah di mana. Terus kenapa harus naik tadi? Inilah bedanya yang memahami agama dengan sunnah dengan memahami dengan logika dan perasaan. Sehingga demikian juga dengan amalia-amalia kita sehari-hari yang memahami dengan sunnah bahwa sunnah itu wahyu, mereka tidak mau melampaui. Karena sebaik apapun kreasi manusia, sebaik apapun modifikasi manusia, tak akan lebih mahal daripada yang asli turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab Ahlus Sunnah itu lebih paham kepada dalil, lebih mengetahui. Apa sebab? Karena amalan paling sempurna amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang paripurna pemahaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tidak memakai teori-teori lain, tidak memakai pendapat-pendapat lain kecuali yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masalah yang bersifat dinamis, yang tidak statis, yang fleksibel seperti masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya dengan muamalah, dulu tidak ada ATM, sekarang ada ATM. Dulu tidak ada supermarket, sekarang ada supermarket. Itu pun harus menyesuaikan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak semuanya boleh. Hanya mereka juga mengacu, ulama yang mengatakan boleh harus mengacu kepada sunnah Nabi, yang mengatakan tidak boleh harus juga mengacu kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun pada asalnya hukum fil muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang tidak membolehkan. Sedangkan hukum hukum asal pada masalah keyakinan dan masalah ibadah tidak boleh diyakini kecuali ada dalil. Jadi harus dibedakan hukum asalnya masalah keyakinan, masalah ibadah tidak dibolehkan kecuali ada dalil. Kenapa? Sebab sesatnya orang sesat di masa jahiliyah karena meyakini sesuatu tanpa dalil. Mereka berkeyakinan bila burung terbang ke kanan ada tanda-tanda keberuntungan, bila terbang ke kiri adalah tambah kemalangan. Kalau tidak terbang ditunggulah. Ini kan tidak ada dasarnya, keyakinan ini tidak ada. Atau tidak boleh menikah di bulan Safar karena bulan kesialan. Dari mana? Keyakinan yang tidak berdasar. Hasil riset juga tidak. Hasil hanya pengalaman pribadi yang mungkin juga dari syaitan, lalu mereka meyakini ini dibatalkan lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak mau menikah antara 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau ada istilah angka 13 celaka 13 katanya kan. Mana dalilnya? Tidak ada. Ini keyakinan yang tidak beralasan. Oleh sebab itu hukum asalnya keyakinan tidak boleh kecuali ada dalilnya. Sedangkan hukum asalnya masalah duniawi, masalah muamalat boleh
kecuali ada dalil yang melarang. Kalau kita misalnya ini daun ini saya nak makan, lalu tanyakan, jangan tanyakan apa dalil membolehkan, makan saja ya, kecuali daun jelatang ya, tahu jelatang? Tidak tahu ya. Di sana daun jelatang kalau tersentuh saja gatal, apalagi dimakan. Apa nama daun sini? Hah? Sama jelatang juga. Ah, itulah. Ada kayu rengas juga di sana. Kena getahnya kita gatal-gatal. Nah, nanti kalau dikunyah, nah ini bukan karena apa masalahnya, tapi dalilnya karena memberi mudarat. Ad-dararu yuzal. Mudarat itu dihilangkan. Tapi selama tidak ada mudarat, jangan tanya dalil yang bolehkan. Kalau ada yang melarang, kenapa Anda larang? Lalu disebutkannya ini Mas disentuh saja bikin gatal, apalagi tahu kalau kulit gatal bisa digaruk, tapi kalau perut lambung gatal, ini repot masalahnya. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang nak makan ular misalnya. Lalu ada yang melarang, tanya apa dalil yang melarang misalnya. Ya, karena dia mengandung bisa dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, dan Nabi melarang memakannya dan seterusnya. Jadi hukum asalnya akidah ibadah itu harus memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan pikiran dan perasaan. Sedangkan masalah duniawi sifatnya, muamalah antar manusia, hukum asalnya boleh. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, mesti membuktikan dengan dalil. Misalnya menikah dengan dua istri, boleh apa tidak? Antum bilang boleh, istri bilang nggak boleh. Yang bilang nggak boleh, ini hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Kadang bilang nggak boleh, tuntut dengan dalil. Ada Pak PP nomor 10 katanya. PP nomor 10. Berarti ini bukan dalil syar'i tapi dalil hukumi. Berarti masalahnya bukan tidak halal, masalahnya tidak legal. Kan ada legal tapi tidak halal, dan ada halal tapi tidak legal. Maka upayakan untuk merubah dalil PP nomor 10 itu. Karena ini keputusan presiden bisa saja merubah putusan presiden sebelumnya. Tapi kalau syar'i keputusan Allah, antum harus komunikasi dengan Allah dulu. Karena wahyu sudah tidak turun lagi, maka tidak ada perubahan. Boleh menikah sampai 4 saja. Kalau mau nikah lagi, carikan salah satunya. Tapi itu tidak disuruh. Tapi boleh. Kan ada tidak disuruh tapi boleh. Jelas? Hah? Nah, jadi kalau seperti itu pandai-pandai lah tonton merayu Pak Presiden gitu. Pak, ini kan dulu di masa Orde Baru nih Pak, PP nomor 10 ini. Nah, sekarang kan kita sudah di masa era reformasi. Pandai-pandai lah. Nanti lobby kita kalah sama lobby ibu presiden. Wallahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi hukum asalnya masalah muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Sedangkan hukum asalnya keyakinan dan ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Inilah pemahaman yang memudahkan ahlus sunnah dalam menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih, janjinya sampai jam 6 saja tapi sudah terlewati. Oleh sebab itu saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan jangan sekali ini, tapi entah kapan waktunya kita tengok nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih sekali lagi karena kami masih juga dalam acara. Ya, kadang-kadang tadi ketika minta oleh beliau, saya bilang saya sering dapat tugas tambahan. Ya, dari sana aja jadi peserta, tiba-tiba jadi MC sampai sini. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan nggak ada kan? Karena jelas sekali. Yang jelas jangan tanya lagi, tambah tidak jelas nanti. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.